Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ain Alia dari kelas 10 AKL 1 absen 2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai polusi, lebih tepatnya polusi tanah. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari polusi dan polutan. Apa sih polusi dan polutan itu? Berikut adalah pengertian dari polusi dan polutan. Pengertian dari polusi. Polusi adalah proses masuknya atau dimasukkannya zat atau energi ke dalam lingkungan, atau juga bisa diartikan berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu. Sedangkan polutan adalah zat atau bahan yang dapat mengakibatkan pencemaran bagi lingkungan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa saya akan lebih menekankan pada polusi tanah. Pengertian dari polusi tanah. Polusi tanah atau pencemaran tanah adalah keadaan di mana berbagai bahan substansi kimia masuk ke dalam lapisan tanah sehingga merubah struktur dan lingkungan di dalam tanah. Penyebab dari polusi tanah. Beberapa penyebab dari polusi tanah adalah sebagai berikut. 1. Kebocoran limbah cair. 2. Kebocoran bahan kimia industri atau fasilitas komersial. 3. Penggunaan pestisida secara berlebihan. 4. Masuknya air permukaan dari tanah yang tercemar ke dalam lapisan-lapisan subpermukaan. Yang kelima, terjadi kecelakaan kendaraan yang mengangkut minyak. Dan yang terakhir, yang keenam, air limbah dari penimbunan sampah dan juga limbah industri yang pembuangannya langsung dibuang ke tanah. Polutan atau pencemar utama di tanah ada 1. Limbah padat atau sampah. 2. Logam berat seperti kaca, besi, seng, dan lain-lain. Yang ketiga, pestisida. Dan yang terakhir, yang keempat, ada nitrogen, fosfat, dan garam mineral. Dampak polusi tanah bagi kesehatan. Bahan makanan yang terkontaminasi dengan tanah yang telah tercemar, maka kemungkinan bahan makanan tersebut akan mengandung zat-zat berbahaya yang berasal dari tanah yang sudah tercemar tadi. Zat-zat berbahaya tersebut adalah sebagai berikut. 1. Zat timbal. Zat timbal dapat mengakibatkan peningkatan resiko terkena penyakit ginjal atau kerusakan otak. 2. Ada merkuri. Tubuh yang sering terpapar zat ini, maka tubuh tersebut akan mudah mengalami penyakit pada organ ginjalnya. 3. Ada psikoldenia. Zat ini memicu timbulnya infeksi dan gangguan pada fungsi organ hati. Dan yang keempat, ada klorin. Klorin dapat mengganggu fungsi kinerja dari organ hati dan juga ginjal, serta menyebabkan gangguan pada saraf di dalam otak. Dampak lain dari pencemaran tanah adalah dapat berupa gangguan pada penglihatan, pendengaran, ruam pada kulit, pusing, lelah, letih, dan lain sebagainya, serta dapat sampai berakibat fatal dengan kematian. Dampak polusi tanah bagi lingkungan. 1. Menyebabkan kematian berbagai tumbuhan dan makhluk hidup lainnya. 2. Menyebabkan polusi udara. 3. Mengurangi kesuburan tanah. 4. Merusak ekosistem. 5. Menimbulkan wabah penyakit. Dan yang terakhir, yang keenam, merusak keindahan atau estetika lingkungan. Bagaimana sih caranya untuk menangani polusi tanah? Berikut ini adalah upaya penanganan polusi tanah. Yang pertama, dengan cara remediasi. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang telah tercemar. Ada 2 jenis remediasi. Yang pertama, ada remediasi in situ atau on-site dan remediasi ex situ atau off-site. Yang kedua, dengan cara bioremediasi. Bioremediasi dilakukan dengan menggunakan komponen biologi atau komponen atau organisme lainnya untuk mengobati tanah. Caranya adalah dengan memberikan mikroorganisme khusus yang dapat menguraikan berbagai macam zat pencemar tanah seperti jamur dan juga bakteri. Ada pepatah yang mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, berikut ini adalah pencegahan dari polusi tanah. 1.
dengan cara membedakan sampah organik dengan sampah anorganik. Yang kedua, dengan mengolah limbah cair maupun padat sebelum dibuang ke tanah agar kadar kimianya baik untuk tanah. Yang ketiga, tidak membuang limbah deterjen sembarangan. Yang keempat, memberikan pendidikan sejak dini kepada anak tentang bahaya membuang sampah sembarangan. Dan yang kelima, membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya. Dan yang terakhir, yang keenam, mempelajari bagaimana caranya mengolah limbah dengan baik dan benar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.